Halo, kita jumpa lagi di channel Wellines Bayang Official. Hari ini kita akan melakukan berbeda, yaitu saya akan mereview sebuah buku. Iya, buku ini adalah buku yang pertama sekali saya tulis dan buku ini juga merupakan hasil dari tesis saya saat S2 ya. Jadi judul buku ini adalah Perilaku Seksual Remaja. Nah, jadi sebenarnya buku ini cocok sekali bagi yang sedang mengambil ataupun sedang melakukan penelitian ataupun skripsi ataupun tesis dan sebagainya yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja ataupun ilmu perilaku. Nah, jadi tesis saya waktu itu adalah tentang hubungan perilaku yang beresiko pada remaja dengan kejadian seks pranikah pada remaja. Nah, jadi dalam buku ini saya sudah lampirkan ya keseluruhan teori ya yang berhubungan dengan remaja. Ya, mulai dari pengertian, ya, kemudian juga ada di situ teori tentang tumbuh kembang remaja dan juga tentang perilaku seks pada remaja. Dan juga dalam buku ini sudah saya terangkan bagaimana perbedaan perkembangan dan pertumbuhan pada remaja laki-laki dan juga remaja perempuan. Kemudian pengaruh buruk akibat hubungan seks bagi remaja dan cara mengatasi masalah seksual remaja. Nah, kemudian dalam buku ini juga saya sudah kaitkan dengan teori perilaku ya. Jadi teori perilaku tentang perilaku pada manusia dan kaitannya juga dengan perilaku. Biasanya kan yang pada paling umum itu adalah teori perilaku itu teori Bloom yang paling populer. Tetapi di buku ini juga saya kaitkan karena ini ada medisnya. Jadi teori menurut Sarwono ya tentang perubahan perilaku berdasarkan pertumbuhan ataupun pengaruh dari hormon perkembangan yang terjadi pada masa remaja. Di dalam buku ini ya saya mengembangkan hubungan dari variabel independen yang saya teliti dengan variabel dependennya. Variabel independennya itu tadi adalah perilaku yang beresiko. Nah, perilaku beresiko itu di sini saya bagikan menjadi 3, yaitu perilaku minum alkohol ya, di mana pada sekarang ini memang remaja banyak yang sudah terlibat dengan alkohol, kemudian juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dan yang ketiga itu adalah media pornografi ya, mengakses media pornografi. Nah, jadi ketiga ini adalah variabel independen yang saya teliti dan hubungannya dengan seks pranikah. Apakah kalau misalnya seorang remaja itu terlibat dengan ketiga perilaku tersebut, dia lebih cenderung melakukan hubungan seks pranikah atau bagaimana? Nah, itu adalah dari yang saya kembangkan dalam penelitian saya yang saya tuangkan dalam buku ini. Dan bentuk daripada kuesioner yang sudah divalidasi juga sudah ada di dalam buku ini. Di lampirannya sudah saya lampirkan contoh kuesionernya. Nah, jadi di sini ya dari teori perilaku yang saya ambil ya dari mulai pengetahuan, karena perilaku itu kan kita tahu mulai dari pengetahuan, kemudian sikap dan berakhir ke tindakan. Jadi sebenarnya apa yang kita tindakan itu berasal dari pengetahuan dulu, kemudian bagaimana sikap kita merespon, kemudian tindakan. Nah, jadi di sini ya teori perilaku yang saya ambil dari buku ini berdasarkan hasil penelitiannya ya, yang tadi yang saya bilang adalah meminum alkohol ya, cenderungnya itu kalau yang alkohol itu dia lebih tinggi ya berhubungan dengan perilaku seks pranikah. Dan kalau narkoba justru sebenarnya tidak ya, karena memang secara teoritis juga beberapa penelitian sebelumnya di sini diterangkan bahwa kalau narkoba itu justru dia mengalami masalah pada libidonya sehingga dia lebih ketertarikannya itu ke narkoba bukan ke seks pranikahnya. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah akses media porno ya, dan akses media porno adalah yang paling tinggi ya, yang paling tinggi hubungannya ataupun yang paling tinggi peluangnya untuk melakukan seks pranikah. Jadi itu adalah kesimpulan dari variabel independen yang saya teliti dari tesis saya yang saya tuangkan di dalam buku ini. Ya, jadi memang bukunya sangat tipis ya, karena kemarin tidak semua daripada tabel-tabel hasil penelitian itu dimasukkan ke dalam buku ini, dan juga hanya bagian dari
isi pembahasan teori yang saya masukkan ke dalam buku ini. Tapi saya sarankan buku ini cukup bermanfaat bagi khususnya yang sedang penelitian ataupun bagi ya kamu yang peminatan kesehatan reproduksi ataupun ilmu perilaku. Oke, jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan tentang review buku ini. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi kamu yang sedang melakukan penelitian ataupun skripsi yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja ataupun yang sedang kuliah di jurusan perilaku. Ya, jadi buku ini saya rekomendasikan cocok untuk kamu.